Hadirin hadirat, pembahasan pada malam ini masih yang orang banyak gak suka nih. Ya, yang banyak orang gak suka. Pembahasannya apa? Pembahasannya soal mati. Gak enak tuh kalau ngomong mati. Yang paling enak kalau ngomong duit. Enak. Ya, keuntungan, ya. Ada apa namanya? Objekan, asyik tuh, ya. Tapi kalau mentok ke mati, udah nggak enak diomonginnya. Tapi mesti diomongin. Kenapa? Karena kita pasti mati. Ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sebagian sudah kita baca. Yang terakhir kita baca adalah bahwa ketika kita ingin mati dalam hal tersebut, lazimilah hal itu. Sehingga insya Allah kita meninggalnya dalam keadaan yang kita inginkan. Misal dia ingin mati dalam keadaan baca Quran. Banyakin baca Quran. Insya Allah nanti Allah ambil ruhnya ketika dia baca Quran. Dia ingin mati di masjid. Banyakin ke masjid. Insya Allah meninggalnya di masjid. Dia ingin masjid sujud. Dia ingin mati hari Jumat dan seterusnya. Di samping minta kepada Allah, kita juga ada jalan usaha. Gimana orang mau mati di masjid? Kerjaannya di pasar terus-terusan. Susah mau masuk di masjidnya, saudara-saudara mau mati di masjidnya. Mati di pasar mungkin. Ya. Tapi kalau dia ahli masjid terus, masjid. Pernah kan kita lihat di YouTube, lagi sujud lagi meninggalnya. Allahu Akbar. Ya. Nah. Dan ini masjid akan jadi syafaat nanti. Jangan Anda kira nih, orang-orang yang senang masuk masjid, begitu aja, tidak ada faedahnya. Banyak faedahnya. Insya Allah nanti di surat Al-Mustaqim datang nih Al-Sa'adah nanti. Ya, nyambut kita. Wah ini nih, kenalin nih masjid nanti sama kita nih. Ya, yang bawa kita nanti nyebrang, insya Allah. Ya. Nah. Baik hadirin, kita lanjutkan. Dan kalau kita tidak ingin mati di seperti itu, jauhi hal tersebut. Saya enggak ingin mati dalam keadaan makan riba. Jangan berbuat riba. Saya tidak ingin mati dalam keadaan makan warisan saudara saya. Jangan makan warisan saudara kita. Istilahnya mendingan dimakan daripada kita makan. Rasulullah alaihi dua-duanya jangan. Ya, jangan deh tuh. Ya, kemarin Al Habib Abdullah Baharun, seorang ulama dari Hadramut, saya tertarik sekali dengan pembicaraannya, juga pembicaraan Habib Mahdi. Ya, itu di antara penyakit-penyakit akhir zaman, orang banyak yang berebut harta kalau abahnya meninggal. Kadang-kadang belum meninggal udah pada ribut keluarganya di akhir zaman ini. Sekian tahun yang lalu, Anda masih ingat, di daerah antara Sukabumi dan Jampang, dibunuh, neneknya dibunuh untuk mendapatkan rumah. Masya Allah, 3 kali 2 barangkali itu rumah bisa dibunuh. La ilaha illallah. Ya, jangan. Kalau kita tidak ingin dimatikan oleh Allah di tempat yang tidak baik, yang kita tidak senang, tinggalin yang tidak senang itu, jauhkan. Ya. Saya tidak mau meninggal dalam keadaan ngobrol cuma-cuma. Jangan kebanyakan ngobrolnya cuma-cuma. Kalau kita kumpul, ada agamanya. Ada ingat kepada Allahnya. Jadi kalau umpamanya kebetulan datang ajal kita, kita masih ada punya nilai di situ. Ya. Itu garis besar yang kemarin terakhir kita bahas. Kemudian apakah orang benci kepada kematian itu salah? Enggak, tidak salah saudara. Soalnya mati itu enggak enak. Ya, kalau kita kepanjangan umur juga kagak enak. Ya. Orang kan banyak minta panjang umur, dikasih sama Allah umur 130 aja. 120 dia udah kepengen mati. Udah gak punya teman. Udah gak enak lagi. Jadi semua ada hikmahnya dari Allah SWT. Makanya Nabi mengatakan, tuayan ya, hasadu ummati baina 60 wa 70. Tuayan umatku ini antara 60 dan 70. 60 dan 70 kalaupun sakit nggak keterlaluan, ya. Kemudian di situ banyaknya umat Nabi Muhammad SAW di situ. Kalau sudah 70 bonus sudah tuh. Kanjeng Nabi kan 63. Kalau bila 63 udah bonus sudah. Rasulullah 63 tahun. 63 tahun itu lagi sehat-sehatnya. Rahimahullah guru saya Habib Muhammad Al-Maliki itu 63 tahun meninggal. Masya Allah lagi
Bi umur biadillah, pasti kita mati. Dan membenci kematian bukan suatu yang jahat, enggak. Emang enggak senang. Walaupun kita pasti mati, tapi enggak ada. Ente mau mati sekarang enggak? Enggak ada yang bilang mau. Walaupun dia lagi sakit nih. Ente mau mati sekarang enggak? Jarang. Kecuali memang ahlillah sudah enggak ingat dunia sama sekali, baru dia tuh. Ya. Begitu. Nah. Mari kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Maulana Syekh al-Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adam an-naf'a bihi wa bi'ilum fid darain amin. Wa huwa qutbul irsyad wa ghawful ibad al-habib Abdullah bin Ali al-Haddad fi kitabih an-Nusaydiniyah ila an qala wa amma karahatul maut fa amrun tabi'i. Adapun orang membenci kematian, tabiatnya orang itu. Biasa itu. Nggak ada yang bilang, kepengen mati, nggak ada. Pengennya panjang umur. Ya. Kalau lagi, ini anak-anak sekarang ini kan, kalau misalnya hari ulang tahun, ngomongnya apa? Panjang umurnya, panjang umur. Panjang umur kalau ente sehat, afiat, ibadah kepada Allah, enak. Kalau panjang umur maksiat, Rasulullah afiat. Ya. Nabi ulang tahunnya nggak ada ulang tahunan kan ini urusan orang Barat. Dulu waktu anak kecil nggak ada tuh ulang tahun. Paling orang-orang yang kaya yang ikut-ikutan kayak orang Barat baru udah pakai ulang tahun. Dulu orang Betawi ada ulang tahun nggak? Ada. Ulang tahun kematian ada haul. Kenapa? Karena sudah ada jasanya. Kalau kagak ada jasanya jangan pakai dihaulin, ngapain? Orang yang dihaulkan itu kalau ada jasanya di masyarakat. Kalau enggak, kita aja dah serumah. Jangan pakai ngundang-undang orang. Mendingan duit yang buat ngundang-undang itu sedekahin. Sama juga. Sampai insya Allah itu pasti. Ya. Qala la yakadul insan yanfaqu anhu. Jadi kebencian kepada mati ini hampir semua orang enggak senang mati. Biasa tuh. Enggak apa-apa. Tapi ente benci bagaimanapun pasti mati. Pasti mati. Jadi artinya jangan kita kebawa sama kebencian, tapi bersiap-siaplah menghadapi kematian itu dengan apa? Ini ngaji, baca Quran, yang kaya sedekah, yang pandai ngajar, dan seterusnya. Semua orang diberi kelebihan oleh Allah SWT. Terus jangan nyari kesalahan orang. Kalau orang tapi nggak ada salahnya kecuali Nabi Muhammad SAW. Kurang lebih, ya, kurang lebih orang itu. Kurang lebih. Baik. Gala wadzalika li annal mauta mu'limun fi nafsi. Karena orang meninggal itu menyedihkan buat dirinya. Sakit juga, saudara. Apalagi orang yang banyak dosa, ditarik ruhnya itu susah. Ya. Diangkat ruh itu bukan hal yang mudah. Coba ada sesekali kita ikutin orang yang sedang dalam keadaan sakaratul maut, macam-macam. Ya. Wa mufarrigun bainal insan wa baina mahbubatihi wa ma'lufatihi min dunya. Dan ketika dia mati, dia dipisahkan dengan orang-orang di sekitarnya yang dia cintain. Istri yang tercinta tinggal, anak yang tercinta tinggal, mertua yang tercinta tinggal, RT, RW, lurah yang tercinta juga ditinggal semua. Gak ada yang mau ikut. Sahib yang paling kental, yang sayang main deh, gak usah sahib deh, istri. Yang dia bilang, abang, anak cinta. Kalau dibelah dada anak, ada cinta anak kepada abang. Begitu mati, mau suruh masuk. Duluan deh, apa-apa. Bakalan. Wa ma'lufati min dunia. Dan dia punya dunia yang senang, misalnya punya mobil Rolls Royce, rumah indah, villa, duit di bank banyak. Yang dia asyik semua. Istri 4 misalnya dia, ya. Terus bisa apa? Ketawa antum.
Anda bukan nyuruh ente kawin 4, enggak. Bisa, itu kan kenikmatan dari Allah diberikan. Kalau dia baik, betul, bismillah. Ketika mati, ditinggal. Yang dia senangi semua ditinggal. Yang ikut setia kepada kita, ini nih, amal soleh. Dia setia. Nggak ninggalin kita. Sholat ente dengan Anda. Puasa Anda ikut. Akhlak Anda yang baik ikut. Omongan Anda yang baik ikut. Duit Anda yang disedekahkan ikut. Nolongin orang. Banyak tuh nolongin orang. Sedekah, minjemin. Apalagi? Bayarin utang orang. Orang sakit, kita bayarin. Masya Allah itu. Itu yang udah rada jarang tuh yang begitu, saudara-saudara. Kalau bayarin masuk bioskop, banyak yang mau. Bayarin rokok, senang hati. Coba tolong bayarin mau masukin perompak ke masjid, rada susah. Masih gampangan rokok. Kan terbalik ini namanya, saudara-saudara. Kalau Anda masukin ke masjid, punya Anda. Hakikoh sodakoh Anda bukan untuk orang lain, untuk Anda. Bukankah setiap sodakoh Allah ganti? Jadi kalau Anda bersodakoh, itu seolah-olah Anda sedekah kepada diri Anda sendiri. Makanya harus ikhlas. Kan itu buat Anda, masa nggak ikhlas? Ya, baik. Kita lanjutkan. Walamma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba liqa Allahi ahabba Allahu liqa'ah." Barang siapa senang, bahagia bertemu dengan Allah, Allah juga senang ketemu dengan dia. Awas, pertemuan ini lain dengan pertemuan kita begini ya. Pertemuan Allah yang pantas dengan magamnya Allah Subhanahu wa taala. Wa man kariha liqa Allah kariha Allahu liqa'ah. Yang benci bertemu dengan Allah, Allah juga benci bertemu dengan dia. Maksudnya ini, orang mukmin itu tentu disenangi oleh Allah dan senang bertemu dengan Allah. Tapi orang kafir lah, dia nggak mau mati, mau beli dia itu. Kalau perlu barangkali dengan berapa miliar dia beli itu kehidupan, nggak bisa. Itu hak Allah, ya. Baik. Ketika Nabi mengatakan demikian, Siti Aisyah bercerik. Kata beliau, qalat lahu Aisyah, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wahai suamiku, kullana nakrahul maut, kita semua nggak senang mati. Benar? Nggak senang mati, walaupun pasti mati, tapi nggak senang mati. Faqala alaihi salatu wassalam, maka Nabi bersabda, apa mukmin nanti kelihatan tuh dia benci mati? Nah, Anda yang mukmin ini enggak begitu. Kenapa saudara? Ada hadis Nabi menerangkan, innal mu'mina idza hadarahul mautu busyira bi rahmatillahi fa ahabba liqa Allah wa ahabba Allahu liqa'ah. Sesungguhnya seorang mukmin itu kalau datang kepadanya kematian, sebelum dia mati diperlihatkan kenikmatan dari Allah, rahmatnya Allah. Ini tempat kamu. Ini dulu kamu ngaji, ini ganjarannya. Ini dulu kamu sedekah, ini ganjarannya. Ini kamu dulu nolong orang, ini ganjarannya. Ini kamu ziarah orang sakit, ini ganjarannya. Ini kamu birrul walidain, ini ganjarannya. Semua dia lihat nikmat. Sampai kadang-kadang mayit itu ketika sudah meninggal, ada yang tertawa nggak? Tertawa sampai kelihatan giginya tuh. Tertawa. Kenapa? Anda tanyakan itu kenapa ketawa? Ada yang gelitikin? Gak ada. Tapi dia melihat yang kita tidak lihat. Kebahagiaan. Ini bukti hadis Nabi Muhammad SAW. Ya, tapi bukan berarti kalau ada mayit misalnya meninggal terus nggak ketawa jadi orang ahli neraka, tidak. Itu merupakan keistimewaan. Sampai kelihatan giginya tuh kelihatan itu tertawa. Sementara kalau kita lihat kan nggak senang kabar kematian. Tapi orang mukmin ketika dia mau meninggal diberi kabar gembira dari Allah, diperlihatkan kenikmatan-kenikmatan dari Allah. Ya, tempat-tempatnya diperlihatkan. Demikian pula orang yang kafir.
Wa innal kafira idza hadarahul maut busyira bi'adzabillahi fakariha liqa Allah wa kariha Allah liqa'ah. Sementara orang kafir ya, kalau datang kepadanya kematian, dia nggak mau mati. Benci, dia nggak mau. Punya hidup. Allah juga nggak mau. Kenapa? Diperlihatkan azabnya. Nih, perbuatan kamu. Makanya kan saya bilang orang-orang kafir itu dahulu kalau mati dimasukin di kamar, dikunci. Dibiarin sendiri. Kayak ayam dipotong. Udah diam, berhenti. Dengerin. Udah beres nih. Baru. Jadi kalau yang meninggal dengan tenang, kufar itu disuntik. Disuntik, tenang. Orang kalau lagi, orang gila, itu kan ada obatnya. Yang kadang-kadang dipakai mabok sama anak orang-orang yang nggak benar. Itu disuntik. Jadi dia ketawa. Makanya orang kalau kebanyakan makan pel gila, jadi orang gila juga, benar. Itu gila. Itu bila dia diam. Ya. Padahal lain itu keadaan sebenarnya. Dia melihat yang kita tidak lihat. Jadi hadirin, jaga iman kita. Bukankah ini Nabi memberi kabar gembira kepada kita? Bahwasanya mukmin itu yang meninggal diberi kabar gembira oleh Allah. Ini kabar bahagia dari Rasulullah SAW. Modalnya apa? Iman. Jangan sampai terlepas iman dari kita. Dari sekarang sampai akhir hayat kita tetap membawa la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Sekalipun ente nggak ngomong, kalau mukmin, ya. Nggak berarti orang kalau nggak la ilaha illallah ini ahli neraka nih, belum tentu. Ya. Kalau perjalanan hidupnya baik, masya Allah. Ada doa, kalau tidak salah dari Habib Allah bin Alwi Haddad itu doanya di dalam wiridannya. Allahumma ahyina hayatan thayyibah. Hayatan thayyibah itu apa saudara? Allahumma ahyina hayatan man tuhibbu baqa'ah. Ya. Ya Allah, hiduplah kami sebagai orang yang Engkau cintai, keadaannya di dunia dia tetap kalau hidup enak, ibadah, ngaji, imannya dijaga, ya. Wa amitna hayatal syuhada hayata man tuhibbu liqa'ah. Matikan Allahumma ahini hayatus syuhada hayata man tuhibbu baqa'ah wa tawaffani wafatus syuhada wafata man tuhibbu liqa'ah. Ada doa gitu. Ya Allah, jadikanlah aku orang ini hidup dari orang-orang yang Kau cintai, orang senangi dalam kehidupannya. Dan matikanlah menjadi orang-orang yang Engkau senangkan seperti syuhada, disenangi bertemunya dengan Allah Subhanahu wa taala. Semua itu dari amal kita, ya. Dari perbuatan-perbuatan kita yang baik, insya Allah menyebabkan kematian yang baik. Kalau orang jatuhnya dari pohon kelapa, jarang yang selamat, biasanya mati. Tapi orang jatuh dari kursi mati jarang. Begitu saudara perumpamaannya. Kalau Anda dalam hidup ini baik, kalau jatuh dari kursi biasanya selamat. Tapi kalau jahat, bikin jauh, kayak orang yang jatuh dari pohon kelapa, ada yang selamat, tapi minimal kalaupun selamat, ya gila saudara-saudara. Ya. Orang tergantung kebiasaannya. Allah bisa karena biasa, kata peribahasa kan itu. Tergantung kebiasaannya. Biasakanlah kebiasaan-kebiasaan yang baik, yang tidak bertentangan dengan agama. Walaupun ente senang, ente suka, tapi itu bertentangan dengan agama, jangan. Gak usah dilakukan. Ya, kayak model ulang tahunan tuh, ya. Nabi kalau ulang tahun ngapain? Puasa. Nabi puasa kan hari Senin. Ditanya kenapa ente puasa Senin? Karena saya bersyukur kepada Allah dilahirkan hari Senin, itu ulang tahun Nabi. Jadi Nabi ulang tahunnya pakai puasa.
Kalau kita ulang tahunnya pakai caca-caca. Tahu caca-caca ente? Pakai joget-joget, ya. Ini apa namanya? Lilin ditiup. Sian deh. Ya pasti aja lilin ditiup mati, saudara-saudara. Kalau umurnya 15 tahun, 15 lilin. Kalau 20 tahun, 20 lilinnya. Gitu kan? Kayaknya begitu. Oke. Itu adat siapa itu? Nabi begitu. Gak usah ente ikuti. Nabi kan gak haram. Memang niup lilin kagak haram, saudara-saudara. Tapi kalau Anda mengikuti orang yang bukan Islam, Nabi mengatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang ngikuti adat satu kaum, dia dari golongan itu kaum nanti ditakutkan. Ya, enggak usah. Kalau mau puasa, enggak kuat puasa sedekah. Sudah pasti panjangin umur. Inna shadaqatal mar'il muslimi tazidu fil umri wa tadfa'u ma yatatassu. Kalau Anda ingin panjang umur, ingin mati husnul khatimah, kata Nabi, sedekah. Makna hadis, barang sesungguhnya sedekahnya seorang mukmin panjangin umur. Kalau pengen panjang umur, seolah-olah ente mau panjang umur, banyak sedekah. Wa tanfa'u ma yatatassu'i, dan menyebabkan ente dijauhkan dari mati su'ul khatimah. Apa kuncinya? Sedekah. Sedekah sekarang udah mulai aneh bagi orang-orang yang pikirannya dunia. Gue yang nyari, gue yang capek, lu enak aja sedekah. Tidak begitu. Pikirannya harus pikiran iman kepada Allah. Ada ganjarannya, ada hasilnya nanti di akhirat. Kita tidak hidup terus, Kak. Ya. Kita harus balikan. Bagaimana balik itu? Ini hari Anda bersedekah. Nasallallahu afiyah. Jangan sampai ya. Satu hari mungkin Anda lagi perlu disedekahi orang. Senang nggak? Itu juga waktu Anda bersedekah, orang yang disedekahi itu senang. Itu memasukkan kesenangannya aja udah ganjaran dari Allah. Nyenengin Anda di kubur nanti. Belum sedekahnya itu sendiri. Nambahin harta kita, panjangin umur kita, menyebabkan husnul khotimah. Gampang kok. Nggak susah Islam ini. Ente mau masuk surga nggak susah. Yang pertama sedai. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Jangan ninggalin sholat. Habis itu baik. Yang amalan yang baik, akhlak yang baik. Saya ingat Sayyidina Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih di Malang. Beliau berkata, nahnu la nahtaj ila kathratil ilmi bal nahtaju ila kathratil akhlaq. Kita nggak perlu banyak terlalu ilmu, ada orangnya dah. Yang kita perlu banyak akhlak. Sama orang tua punya akhlak, ngomong ada akhlak, muamalahnya ada akhlak, di pasar ada akhlak, dagang ada akhlak. Orang yang berakhlak itu disenangi sama orang. Orang yang berakhlak di mana aja hidup, lawan kawan senang. Ya. Kenapa? Akhlak yang baik. Oleh karena itu Allah memuji Nabi yang paling terlihat, wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlak. Nah, ini sekarang akhlak udah mulai yatim nih saudara. Dibikin sama Yahudi nih, sama orang-orang kafir. Orang tua kalau sudah menyusahkan taruh di panti jompo. Padahal kan Allah yahutsuna ala taatil walidain. Allah menganjurkan kita untuk taat kepada kedua orang tua kita. Di aliran barat nggak ada gitu. Orang tuanya kalau datang ke rumah anaknya nih nggak bilang dulu, nggak dibukain pintu. Sekalipun itu orang tuanya. Sebagian dari orang-orang luar begitu. Ya. Kalau kita alhamdulillah di timur ini masya Allah. Baik yang Islam maupun yang bukan Islamnya akhlaknya bagus-bagus. Baik. Mudah-mudahan Allah perbagus akhlak kita yang zahir maupun yang batin. Ya. Jadi hadirin, jangan takut. Walaupun kita tidak senang mati, karena kita bakal mati. Dan jangan khawatir, Nabi sudah ngasih kabar gembira. Ketika amal kita baik, begitu mau mati dilihatin tuh. Senang. Pengen buru-buru. Makanya kan ada hadis lain. Ada jenazah itu, cepat saudara. Cepet tuh, kita bawanya sampai susah. Dia yang ngajak tuh, kayak yang ngajak dia. Gondi muni, kepengen buru-buru ketemu dengan Allah. Kenapa?
Kenapa? Karena amalannya baik. Karena amalannya baik. Tapi ada orang yang mati, diangkatnya udah berat. Ini susah, saudara-saudara. Ada yang sampai muter lagi. Pernah kejadian seperti itu. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi ada orang yang begitu. Enteng aja pindah terus. Saya ingat dulu ya, saya masih kecil, tahun 70-an Habib Salim bin Ahmad bin Jindan meninggal. Dulu belum ada ambulan-ambulan, masih apa tuh barang maglets itu ambulan, ya. Orang-orang baru ambulan ya, pakai biasa. Itu dibawa dari daerah Otista, dikuburnya di Al-Hawi. Itu kayak nggak putus, terus di pundaknya orang. Nggak ada orang yang pegang lama, nggak ada. Kayak jenazah yang jalan dia di pundak orang. Bukan orang yang mengambil itu. Ya. Itu bisa terjadi buat siapa aja, orang-orang yang baik begitu. Enteng, ya. Cepat, enak aja yang bawanya, senang aja. Ya. Karena apa? Karena perbuatan baik di dunia. Wa fi wasfil mu'min al-mahbub al-madhkur. Jadi orang-orang yang diberi kabar gembira tuh, ya, yang disebut tadi, fi qaulihi alaihi salatu wasallam anillah, ada hadis lain dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma tagarrabal mutaqarribun. Ini hadis banyak ya, hadis. Jadi orang itu selalu dia mendekatkan diri dengan yang fardu sehingga dicintai Allah, dekat dengan Allah. Yang sunnah juga begitu, dekat kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perbuatan-perbuatan yang bagus sudah, sehingga nanti matanya melihatnya lain, kupingnya pendengarannya lain, mulutnya ngomongnya lain. Dari mana itu saudara? Amin Allah SWT, ada firasatnya. Orang kalau sudah baik, bagus, hatinya bersih, lihat orang dia bisa tahu. Bukan di dalam aja, kayak dia lihat semuanya. Banyak yang begitu tuh. Ada salah satu orang soleh, didatangi oleh tamu. Memang dia sering menerima tamu. Sering menerima tamu. Terkenal orang baik. 3 orang yang datang. Yang satu belum mandi wajib. Kan orang bisa lupa mandi wajib. Kebetulan malam lagi. Malam apa? Bukan pagi apa? Walhasil belum mandi wajib. Datang ke rumah dia. Yang 2, ahlan salam, fadhal. Udah bawa handuk, ente mandi dulu. Kaget orang. Baru ingat, Allah bener, anak belum mandi wajib. Dari mana dia tahu? Dari mana dia tahu? Itu pengetahuan semacam itu bisa terjadi ketika Anda sedih kepada Allah, sedih kepada Allah SWT, cinta Rasulullah SAW dan amalnya soleh, hatinya bersih, Allah bukakan dia hijab. Bukakan dia. Saya ingat saya di luar dari Habib Muhammad. Dia bilang, ya auladi, ana waktu masih kecil lihat macam-macam. Sudah dikasih itu sama Allah. Ya, abahnya ulama besar, Habib Al-Maliki ulamanya besar. Ya. Habib Muhammad bilang, ana waktu kecil banyak lihat segala macam. Orang sekarang bilang keramat. Keluar dari omongan orang yang percaya dan tidak percaya, itu bukan urusan saya. Saya datang kepada abahnya, bah, anak nggak mau ini, bah. Bah, saya tidak mau ini. Anak kepengen ditutup, ini anak nggak mau nih. Anak mau ilmu saja. Saya kepengen keramat, saya di ilmu. Omongannya, Masya Allah kan. Karangan-karangannya banyak, omongan-omongannya enak. Kenapa? Dia minta Allah itu. Buat orang-orang yang baik, kekeramatan itu, kelebihan itu permen, kayak makan permen. Ya. Permen, orang Melayu bilang permen juga ya. Apa namanya? Kalau ini namanya tisu nih. Kalau tisu lain lagi. Kalau permen kan di sini. Kalau tisu bukan gini nih. Baik. Jadi hadirin, tambah dekat kepada Allah, Allah cinta kepada dia. Lihat nih. Ila angkol, hadis ini panjang. Wa ma taraddadtu fi syai'in ana fa'iluhu.
Kataraddudi fi ghabdi nafsi abdil mu'min yakrahul mauta wa akrahu masa'atah wala budda lahu minhu. Di sini seolah-olah Allah ragu-ragu, bukan begitu maksudnya. Arti terlegnya sedikit ya. Aku tidak maju mundur, ragu-ragu terhadap segala perbuatanku. Ada yang maksa Allah? Nggak ada yang maksa Allah. Innahu ala kulli syai'in qadir yaf'alu ma yurid fi malakuti. Allah nggak ada yang maksa. Apa yang Allah mau jadi. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun. Ada yang maksa Allah? Nggak ada. Allah nggak ada yang maksa Allah. Ya. Tapi menunjukkan betapa Allah cintanya kepada hambanya yang mukmin. Aku tidak ragu-ragu atas sesuatu yang aku lakukan kepada hambaku, kata Nabi, kata Allah dalam hadis qudsi, kecuali ketika aku akan mengambil ruh hambaku yang mukmin, dia nggak senang tuh mati kan, pengen panjang umur, sehat, afiat, tapi kan tetap mati, ya kan? Wala budda lahu minhu, tetap saya ambil. Dihibur oleh Allah dengan kebahagiaan ketika dia mau meninggal. Ya. Ada satu syair, kurang lebih dah maknanya dah. Ya, saya takut salah. Ibnu Adam, waladatka ummuka bakian wan nasu hawlaka yadhakuna surura. Hai anak Adam, ketika kamu dilahirkan, kamu jerit-jerit kan? Jerit-jerit. Dokter malahan kalau nggak bunyi itu anak dipukul supaya menjerit. Orang yang hadir gimana? Alhamdulillah, senang sedekah. Kenapa? Lahir selamat. Ibnu Adam waladatka ummuka bakian wan nas haulaka yadhakuna surura. Ibu kamu melahirkan, kamu nangis. Sementara orang-orang tertawa bahagia. Anaknya keluar dengan selamat. Ibunya yang tadinya sakit antara hidup dan mati, begitu lihat anaknya, taruh di sini, sehat lagi langsung. Segar langsung. Baik. Fajhad li nafsika antamut. Antakuna idza bakau fi yaumi mautika dhahikan masrura. Kamu harus usaha nanti waktu mati, orang semua nangis, kamu tertawa. Kenapa? Mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu lahir kita nangis, orang tertawa. Waktu mati, biar orang nangis, nangisin kita. Senang sama kita, sayang sama kita, nangis. Berasa ditinggalkan kita nangis. Kenapa? Sementara kamu tertawa. Kenapa? Menghadapi ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu, saudara-saudara. Ya. Orang yang bahagia itu yang begitu. Orang nangisin dia bahagia ketawa. Tersenyum kadang-kadang. Ya. Baik. Qala fanzur kaifa wasafahu bi karahiyatil maut ma kamali imanihi. Lihat. Allah mensifatkan ya orang-orang yang beriman. Itu orang yang beriman nih, dekat dengan Allah, mengamalkan sunnah, mengamalkan kebaikan, waktu mau meninggal Allah sampai seperti ragu-ragu. Maksudnya dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kesian. Tapi kamu masih meninggal juga ya. Ayo, bismillah. Jangan khawatir. Nih. Begitu ya. Fanzur kaifa wasafa bi karahatil maut maka mali imani. Mukmin, iman enggak senang meninggal. Ya. Tapi tetap dia meninggal. Sekalipun imannya sudah sempurna. Wa ulwi manzilatihi indahu ta'ala, tinggi derajatnya orang mukmin di sisi Allah. Ta'lam sihhata ma dzakarnah. Ya. Dengan demikian kita paham, oh benar. Orang mukmin kalau meninggal diberi kabar gembira, walaupun dia enggak senang, jadi senang akhirnya. Ketemu dengan Allah, senang kepada kematian. Sementara orang kafir sebaliknya. Nasallallahu alaihi. Di antara orang-orang akhir zaman ya, masih puluhan tahun yang lalu yang terkenal kepengen buru-buru mati ada beberapa orang tuh. Jumlah tuh Al-Habib Husain bin Muhammad Al-Haddad, Syahid Jombang. Lu ngomongnya kepengen meninggal, terutama setelah meninggal saudaranya Habib Alwi yang di Bogor.
Sampai ada satu Habib bilang, gal Al-Habib Muhammad yang cerita sama saya, Habib Muhammad, saya tulis di sini. Gal Al-Habib Allah Muhammad bin Ahmad Al-Haddad. Habib Muhammad Haddad ini murid saya punya kakek, ya, di yang anaknya Habib Abdul Qadir tuh. Di mana? Keramat Jati, Habib Muhammad, ya, Al-Awi. Ma ra'aitu ahadan yuhibbul maut kal Habib Husain bin Muhammad Al-Haddad. Wa kana yakrahu man yad'u lahu bitulil umur. Dia bilang, saya nggak pernah lihat orang yang pengen meninggal senang mati seperti Habib Husain. Kalau ada yang orang ngomong, mudah-mudahan Habib panjang umur, marah dia. Gitu. Kalau kita kan senang, doain ya saya biar panjang umur. Sedekah nih, kita kalau sedekahnya mending banyak. 2.500, doainnya panjang umur, sehat, afiat. Waduh, banyak banget, mati husnul khotimah. Kebanyakan, ente doainnya cuma 2.500. Sedekahnya yang besar nih 1 juta, nanti doanya juga panjang tuh. Panjang umur, sehat, afiat, banyak rezeki, punya mobil, punya ini. Ya bagus deh, 1 juta. Iya kan? Habib Husain kalau didoain panjang umur marah. Jangan doain anak panjang umur. Enggak bilang suruh doain pendek umur, enggak. Coba gitu. Sampai seperti itu, saudara-saudara. Baik. Wa fi akhbar Musa alaihi salam, akhbar Musa. Nabi Allah Musa sebelum kita. Ini nabi nih. Ya. Kenapa tuh Nabi Allah Musa? Annahu latama malakal maut hina ja'ahu liyaqbidahu fa akhraja ainah. Nabi Allah Musa waktu datang malaikatul maut mau ngambil apa namanya? Mau diambil umurnya, ditempelin itu malaikat maut sama Nabi Allah Musa alaihissalam. Tempelin. Galak tuh Nabi Allah Musa. Ya. Itu bukan semata-mata udah nggak mau meninggal, bukan. Di situ keluar basyariahnya, kemanusiaannya. Ya. Padahal umurnya Nabi Allah Musa panjang. Ya. Begitu. Kita bisa begitu, nempelin malaikat maut. Boro, saudara. Ya. Orang-orang yang baik, kalau mau meninggal, biasanya lihat, ada yang lihat tanda-tanda nih. Kalau orang udah begini, ente jangan tinggalin jauh-jauh deh nih sama keluarga. Kok bapak datang, padahal bapaknya udah meninggal. Ada bapak ya. Nah, itu udah tanda deh tuh. Oh, encing aja datang tuh. Si Fulan, gini, oh tuh, Habib Fulan. Kalau itu semua udah nggak ada, dia udah ngomong-ngomong begitu, ente jangan tinggalin deh tuh. Nggak lama biasanya tuh. Langsung nanti sebentar lagi tarik dari peredaran tuh yang begitu. Ya. Ada yang lihat, kok itu siapa ya? 2 orang. Kita kan lihat mana 2 orang? Nggak ada orang. Orang yang pemikirannya kurang. Wah, ini orang rupanya apa namanya? Lupa, pikun. Padahal nggak dia lihat, kita nggak lihat. Itu siapa 2 tuh? Mau pakai baju putih 2 dong. Mana Bu? Mana Pak? Nggak ada orang. Kita nggak lihat, dia lihat. Nah kalau udah ngomong-ngomongnya begitu tuh, jangan ditinggalin. 1, tanda-tanda. Nggak harus ya, nggak harus. Tapi biasanya kalau sudah begitu, nggak lama deh tuh. Yang kedua, kalau dia sakit yang luar biasa, datang-datang sembuh. Wes, sehat lagi, seger lagi. Nah itu juga, itu jangan tinggalin. Namanya furjatul maut, kesempatan sebelum mati. Allah kasih. Biar dia bisa minta maaf, biar bisa ini. Ya. Dulu anak punya paman sakit, stroke, udah susah. Begitu akhir umurnya, bangun nanti Bib, minta disisirin, nyanyi. Orang tuh, waduh parah gitu, aduh bahaya nih. Hah? Nyanyi lagu dulu tuh, kudaku lari kencang, jatuh ke batu karang, akhirnya kakinya pincang. Wah, terus. Itu pagi tuh, siang minta dimandiin, pakai minyak wangi, bagus. Sore, habis asar, innalillahi wa inna ilaihi. Kalau ada orang sakit keras terus sembuh kayak orang, masya Allah sembuh, nah, hati-hati tuh. Kadang-kadang itu furjatul maut. Enggak semua, tapi biasanya begitu. Anda lihat 2 orang tuh, Habib Husain Bogor. Dulu dia dirawat di
Di Kuningan apa tuh namanya? Yang Mir Rahman. Ah, MMC. Anda datang ke situ. Gak ingat. Satu kali lagi Anda datang, dia dekat kumpul sama anak-anaknya, dia duduk. Seger kelihatannya. Wah, alhamdulillah, sembuh deh Anda begini. Suaranya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Furjatul maut. Itu furjatul maut, itu rahmat buat itu orang. Jadi dia bisa minta maaf, bisa menghibur yang hidup, yang tadinya sedih-sedih jadi senang, akhirnya meninggal ya sudah, meninggal bilang apa? Pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Mudah-mudahan kita semua husnul khatimah. Ya. Isya jam berapa? Berapa? Mas, baik. Ya. Baik. Gala na'am qad takhfa karahiyatul maut hatta la tuhassa fi hali quwwati ifragi anwaril ma'rifah wal yaqin. Orang-orang yang punya ma'rifah kepada Allah, dekat dengan Allah, dekat dengan Rasulullah, perbuatannya baik, bagus dari mulai yang kecilnya, itu mereka enggak terlalu kelihatan soal meninggal buat mereka. Kayak tadi Habib Husain tuh, ya. Sampai dia enggak mau didoain panjang umur. Padahal nggak apa-apa, minta panjang umur nggak apa-apa, minta doa tuh nggak apa-apa. Nabi minta doa sama Sayyidina Umar, ya, ada hadisnya itu. Boleh minta doa nggak apa-apa. Kan ada orang yang bilang, oh nggak usah minta doa, doa aja sendiri. Boleh aja ente doa sendiri. Minta doa boleh nggak? Jangan, nggak boleh, nggak perlu. Allah kan tahu. Ngapain pakai melalui orang? Kadang-kadang kita juga suka kelebihan, ketilnya. Nah ente kalau sakit nggak usah makan obat, nggak usah ke dokter, minta aja sama Allah. Yang memberi sakit Allah, yang menyembuhkan Allah. Begitu sakit dia paling duluan, di depan. Cari profesor yang pintar mana, dokter yang pintar mana, mana tuh doa. Doa silahul mukmin. Doa itu senjatanya orang mukmin. Doa. Kalau kita lihat orang yang mujibud doa, kita minta doanya. Nabi memberikan salam kepada Uwais Al-Qarani. Orang itu tabi'in tuh, Sayyidul tabi'in. Zaman Abu Bakar dicari nggak ketemu. Zaman Sayyidina Umar baru ketemu dengan Sayyidina Umar. Ya. Itu Uwais Al-Qarani orang yang taat kepada ibu bapaknya. Masya Allah di sisi Allah. Jadi wali min auliyaillah. Apa sih wali min auliyaillah itu? Wali min auliyaillah enggak usah wali auliyaillah enggak usah duit, kertas jadi duit, bukan itu saudara, bukan. Waliullah itu orangnya sholat yang enggak tinggal, istiqomah, hatinya bagus, dekat dengan Allah, akhlaknya bagus, ibadahnya bagus, qiyamul lail, itu wali. Enggak perlu disebut orang wali, enggak perlu. Di sisi Allah dia wali. Rasulullah menyampaikan salam kepada itu Uwais Al-Qarani. Di zaman Sayyidina Umar, di Sayyidina Abu Bakar dicari, nggak ketemu. Di zaman Sayyidina Umar cari. Mana orang Yaman haji? Dulu gampang, sekarang nggak mungkin ya, jutaan. Mana orang Yaman? Sini orang Yaman, kumpulin sama Sayyidina Umar. Mana orang Uwais Al-Qarani? Garan namanya, kampungnya namanya Garan. Banyak orang Garan ada nggak? Ada. Ada berapa orang? Misal ini desa. Ada 20 orang yang Sayyidina Umar panggil. Dari mana ente? Dari Garan, betul. Enggak ada cuma segini ya. Ada yang namanya Uwais enggak? Enggak ada. Siapa lagi yang dari Garan? Ada satu orang gila. Kenapa kau orang gila? Dia diamnya biasanya di tempat sampah. Garan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidupnya di tempat sampah. Kata Sayyidina Umar, gila, kamu yang gila. Kamu yang gila, gak bilang Nabi Umar. Dia cari guys, lagi ngungit sampah. Diberi salam sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya wes dia bilang, sampaikan salamnya Nabi, saya minta doa. Kamu syaharkan saya, kamu mengenalkan saya kepada orang. Lari dia. Sayyidina Umar minta doa kepada dia. Hidupnya di tempat sampah. Saking mau apa? Mau halal, saudara. Saking mau halal rezekinya. Sayyidut tabi'in. Paling baiknya tabi'in. Setelah sahabat tabi'in, itu Uwais Al-Qarani.
Sebab apa? Taat kepada ibu dan bapak. Kalau Anda ingin seperti Uwais Al-Qarani, taat kepada ibu dan bapak. Orang yang punya ibu dan bapak bersyukur sama Allah. Cium tangannya, cium kakinya, minta ridhonya, dan berdoa panjangkan umur mereka. Supaya kita dapat ridhoan dari mereka. Ridho mereka, ridho Allah, ridho al-walidain. Ridhonya Allah di ridho kedua orang tua kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan ridho kedua orang tua kita dan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Nah, saya rasa cukup sekian. Insyaallah ada manfaatnya buat kita sekalian, terutama buat saya. Allah hadina wa iyyakum ila sabil bima bihi ridha Allah ridha rasulih ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Amin.